Aku melihat dari luar, Neeva sedang membaringkan Intan di meja. Dan mengangkat sebuah pisau seolah siap memenggal kepala Intan. "Nek, jangan!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Bang Joy akan melanjutkan cerita dari Kaskus tulisannya Dioseta yang berjudul Anak-anak Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Seperti apa untuk kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 3 jam lebih, Jar. 3 jam si Putri kesurupan. Tenaganya udah kayak orang gede, cerita Tono. Aku khawatir dengan keadaan Putri, tapi sebenarnya aku lebih penasaran dengan keadaan dan keberadaan Intan. Saat itu juga aku baru tahu bahwa saat aku masuk ke dalam rumah, Intan menghampiri Tono beberapa saat setelahnya. Ia mengabarkan bahwa aku dan Putri sudah selesai bermain hingga Tono kembali ke rumahnya. Aku sempat mengira bahwa Tono yang memberitahu keadaanku pada ibu, tapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Pak Sigitlah yang lebih dulu menyadari sesuatu. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal di pikirannya. Ia mendatangi rumahku dan menanyakan keberadaanku. Katanya saat itu bapak dan ibu seperti orang bingung dan tidak menyadari bahwa aku tidak pulang ke rumah. Hal serupa terjadi pada orang tua Putri. Baru setelah itu mereka mencari informasi dari Tono tentang kapan terakhir ia bertemu denganku dan Putri. Tono meyakinkan bahwa aku dan Putri berada di rumah Neeva. Pak Sigit pun seolah sudah menebak akan hal itu. Ia pun memberi arahan kepada kedua orang tua kami sebelum menjemputku dan Putri. "Memangnya ada apa sih di rumah Intan?" tanya Tono. Mengetahui Tono sudah tahu sejauh ini, aku berpikiran untuk menceritakan tentang apa yang kulihat bersama Putri di rumah Neeva. Tapi aneh, benar-benar aneh. Belum sempat aku mengatakan sepatah kata pun tentang rumah Neeva, tiba-tiba bau bangkai kembali tercium. Aku merasa merinding dan ketakutan. Bau itu seperti sudah menjadi trauma yang mendalam untukku. Seolah-olah ada sosok dari rumah itu yang kini ada di dekatku. Enggak ada apa-apa. Cuma rumah tua aja, ucapku singkat. Aku benar-benar terbungkam. Rasa takutku menahanku untuk mengatakan apa yang terjadi di rumah Intan malam itu. Setelah kejadian itu, Intan tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Ia jarang muncul bermain dengan kami lagi. Begitu juga dengan Gita, kakak Intan. Semenjak saat itu, kami tidak pernah bermain dekat dengan rumah Intan. Apapun alasannya, aku tetap menggiring teman-teman untuk bermain di tempat lain. Tapi walau begitu, setiap pulang menjelang maghrib, aku pasti selalu berhadapan dengan rumah itu. Dan suatu saat, ketika aku pulang saat langit mulai memerah, aku melihatnya lagi. Gorden jendela rumah Intan tidak tertutup. Ada cahaya lilin yang menyala dari rumah itu, dan mereka ada di sana. Kali ini Gita dan Intan hanya menatapku dari balik jendela kaca dengan wajah yang pucat, sama seperti Kak Fani lakukan beberapa tahun yang lalu. Firasatku benar-benar tidak enak. Apakah hal yang terjadi pada Kak Fani juga akan terjadi pada mereka? 1 tahun berlalu semenjak kejadian aku dan Putri melihat semua keanehan di rumah Intan. Teriakan lirih Kak Fani, ritual dan mantra yang dilakukan oleh Neeva, hingga makhluk-makhluk dengan wujud mengerikan yang ada di rumah itu. Semua benar-benar mimpi buruk yang tidak pernah bisa kulupakan. Aku tahu apa yang terjadi di rumah Neeva saat itu tidak berhenti begitu saja. Pasti terjadi sesuatu setelahnya. Tak jarang aku mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi denganku dan Putri di rumah Neeva dulu. Tapi setiap aku baru saja berniat, tiba-tiba bau bangkai yang menyengat
langsung menusuk penciumanku. Saat itu juga, aku teringat akan kengerian setan-setan di sana dan mengurungkan niatku untuk bercerita. Seolah mereka masih mengawasiku, walau sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu. Tapi keadaan Putri lebih parah. Kondisi mentalnya benar-benar terpengaruh hingga sekarang. Putri jadi jarang sekali keluar rumah. Aku dan teman-teman yang lain pernah mendapat kabar kalau Putri pernah beberapa kali kerasukan di sekolahnya. Walau begitu, aku belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan Putri saat kerasukan. Saat aku duduk di bangku SMP, rumah Nek Eva semakin terlihat misterius. Kak Fani tidak pernah keluar rumah. Menurut yang aku tahu dari orang-orang sekitar, Kak Fani sakit. Intan dan Gita dijemput untuk ikut kedua orang tuanya. Saat itu hanya tersisa Nek Eva yang merawat Kak Fani yang terbaring di kamar. Di tempatku dulu, setiap rumah sakit selalu ada ambalan kecil yang digantung di pagar atau dinding teras rumah untuk meletakkan gelas kayu berbentuk kotak. Gelas kayu itu biasanya diisi beras yang biasanya akan diambil oleh orang-orang yang membutuhkan. Menurutku ini salah satu cara memberi yang baik dibanding memberikan uang begitu saja. Sayangnya cara sedekah seperti ini sudah tidak pernah terlihat lagi. Nah, suatu ketika saat aku sedang bermain di teras, ada seorang pengemis yang hendak mengambil gelas berisi beras itu di rumah Nek Eva. Awalnya aku hanya mengacuhkan saja dan terus bermain. Tapi semakin lama aku merasa semakin aneh dengan gelagat pengemis itu. "Dek, nyium bau sangit nggak?" tanya pengemis itu yang tiba-tiba menuju ke arahku. "Enggak, Pak," balasku singkat. "Baunya sangit kayak daging gosong gitu." Aku tetap menggeleng karena memang tidak merasakan adanya bau yang dimaksud oleh pemulung itu. Tapi pengemis itu masih tidak percaya. Ia pun mengikuti bau yang hanya tercium olehnya itu dan menuntunnya ke arah kisi-kisi jendela rumah Nek Eva tempatnya mengambil beras tadi. Aku memperhatikan pengemis itu berusaha mengintip ke dalam. Namun baru beberapa saat ia mengintip, tiba-tiba ia mundur dengan wajah pucat. Mayat! Ada mayat!" Pengemis itu berteriak dengan tiba-tiba. Aku pun merasa panik mendengarnya. Dengan segera, aku bergegas berlari ke dalam rumah dan memanggil ibu yang masih memasak. Bu, katanya ada mayat, Bu." Teriakku memanggil ibu. "Mayat? Yang benar kamu?" Ibu tidak percaya. Aku pun menceritakan tentang pengemis yang mencium bau bangkai dan mengintip ke rumah Nek Eva. Ia mengaku melihat mayat di sana. Ibu pun bergegas keluar dan mendapati sudah ada warga yang mendatangi pengemis itu. "Pak, jangan ngelantur." "Beneran, Pak? Coba intip aja dari jendela situ. Kalau nggak percaya." "Jadi Bapak ngintip rumah Nek Eva? Itu ngawur, Pak. Tadi saya nyium bau bangkai. Makanya saya cari tahu. Takut terjadi sesuatu sama keluarga itu. Dan bener, Pak, ada mayat di sana." Pengemis itu akhirnya berhasil meyakinkan warga untuk mencari tahu ke rumah Nek Eva. Mereka pun memasuki teras rumah itu. Satu orang mencoba mengetuk pintu dan satu orang mencoba mengintip dari kisi-kisi jendela tempat pengemis itu mengintip. Namun baru saja mereka mendekat, tiba-tiba pintu rumah Nek Eva terbuka. "Ada apa sih rame-rame gini?" Tiba-tiba Nek Eva membuka pintu rumahnya dengan wajah bingung. Nek, maaf Nek." Salah seorang warga desa yang mengetuk pintu itu sedikit ragu untuk berbicara. Ia menoleh ke arah pengemis itu, dan pengemis itu mengangguk seolah mengisyaratkan bahwa ia yakin dengan apa yang ia lihat. "Maaf, tadi bapak itu mengaku melihat kalau ada mayat di dalam rumah Nek Eva," ucapnya. Nek Eva mengernyitkan dahi dan sedikit melirik ke pengemis itu. "Mayat?" "Iya, Nek." Nek Eva membuka pintunya lebar-lebar dan memperlihatkan apa yang ada di dalam rumahnya. "Mana mungkin ada mayat di rumah saya? Siapa yang meninggal? Kalau ada, satu RT juga pasti langsung tahu kan?" "Mayatnya seperti apa, Pak?" tanya Pak RT. "Perempuan, sudah remaja."
Mendengar ucapan itu, warga langsung menebak, memikirkan Kak Fani. Tapi tak berapa lama setelah ucapan itu, tiba-tiba Kak Fani, Kak Gita, Kakak Intan, dan Intan keluar dari rumah. Mereka memang terlihat pucat, tapi mereka bukan mayat seperti yang dikatakan pengemis itu. "Gak ada mayat, Pak. Bapak berhalusinasi," ucap Pak RT yang sudah memastikan semuanya. Pengemis itu pun bingung, namun ia tidak bisa menyangkal fakta yang ia juga lihat sendiri. Aku lega, tidak ada yang meninggal di rumah Nek Eva. Namun sebelum mereka bubar, aku memperhatikan Kak Fani. Raut wajahnya aneh, seolah menahan amarah. Ia menatap ke arah bapak pengemis itu, tanpa henti dengan tatapan yang begitu tajam. "Emang benar Kak Fani sakit jiwa?" tanya Tono padaku saat sedang asik bermain di dekat sungai. "Gak tahu," aku membalas singkat sembari mengangkat kedua bahuku. Jelas aku tidak mau membahas tentang Nek Eva atau Kak Fani. "Jangan asal ngomong. Masa Kak Fani dibilang gila? Emangnya iya? Ada yang pernah lihat pintu rumah Nek Eva lagi terbuka, terus Kak Fani lagi ketawa-ketawa sambil mainin sebelah sisi rambutnya kayak orang gila?" Sepertinya tanpa aku cerita pun, secara perlahan anak-anak maupun warga sekitar mulai mengetahui tentang keanehan di rumah itu. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka sudah tahu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Puncak dari keanehan rumah Nek Eva terjadi tak lama setelahnya. Semua dimulai dari satu hal yang tidak masuk akal. Tepat setelah matahari terbenam, tercium bau bangkai yang menyengat sepanjang jalan di kompleks rumah kami. Anehnya, setiap pagi bau bangkai itu menghilang. Hal itu terjadi berulang-ulang tanpa ada yang tahu penyebabnya. Sudah diadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan dan taman, namun tidak ditemukan adanya bangkai yang baunya begitu menyengat. Tapi tetap saja, pada akhirnya saat matahari terbenam, bau bangkai itu tercium lagi. Bahkan saking lamanya bau itu tercium dari gang rumah kami, warga RW sebelah memberi sebutan gang rumah kami dengan sebutan Gang Amis. Keanehan itu bertambah lagi ketika ada kerabat salah satu warga yang datang dari kampung untuk berkunjung. Mereka turun dari angkutan umum dan berjalan ke arah rumah. Sudah pasti mereka mencium bau yang tidak enak itu. Tapi anehnya, ada salah satu anak mereka yang benar-benar ketakutan. Ia sama sekali tidak ingin masuk ke gang rumahku. Ia benar-benar pucat dan menangis sejadi-jadinya, menolak untuk masuk ke dalam gang. Entah apa yang ia lihat. Gerak-geriknya menandakan bahwa apapun yang akan ia lakukan agar tidak masuk ke gang ini. Akhirnya, anak itu menangis sampai ketiduran. Barulah ia bisa dibawa ke dalam rumah saudaranya itu. Tapi itu pun selama menginap di sana. Ia tidak pernah mau keluar rumah. Wajahnya selalu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tapi setiap ditanya penyebabnya, ia tidak pernah mau menjawab. Mungkin hampir 2 minggu, bau menyengat itu menyelimuti kompleks rumahku. Barulah setelahnya, sebuah tragedi terjadi, dan sialnya aku terlibat di dalamnya. Saat itu, aku pulang lewat waktu maghrib. Sepulang sekolah tadi, aku dan teman-teman menghabiskan waktu dengan bertanding sepak bola dengan anak-anak kampung sebelah. Saat itu hari sudah malam, purnama sedang bersinar terang-terangnya. Sesekali, suara burung gagak terdengar beradu dengan suara mesin motor yang mulai jarang melintas. "Fajar! Tolong! Fajar!" Suara itu terdengar saat aku hendak masuk ke dalam rumah. Aku merinding seketika mendengar suara itu. "Fajar! Tolong!" Itu suara perempuan yang kukenal. Itu suara Intan. Aku menoleh ke belakang dan melihat pintu rumah Nek Eva terbuka. Melihat hal itu, seketika rasa takutku akan kejadian masa lalu muncul kembali. Aku ingin segera masuk ke rumah dan memberitahu tentang hal ini. Tapi aku tertahan dengan keberadaan seseorang yang berjalan ke rumah Nek Eva. Putri. Ia berjalan dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat menuju rumah terkutuk itu. "Put, kamu ngapain, Put?" tanyaku. Tapi ia tidak menjawab. "Put, jangan bikin aku takut, Put. Kamu mau kemana?" Aku mencoba menghampiri Putri,
Tapi ia tidak mempedulikanku dan terus berjalan masuk ke dalam rumah Neeva. Ada apa ini? Seharusnya sekarang belum terlalu malam. Mengapa suasana di sini sesepi ini? Aku pun memutuskan untuk mengejar Putri dan menghalanginya masuk ke dalam rumah Neeva. Jangan, Put. Kamu lupa kejadian dulu. Kali ini Putri menatapku dengan wajahnya yang lemah. Intan memanggil. Aku menelan ludah. Rupanya suara itu bukan halusinasiku saja. Aku yang penasaran berpikir untuk mengintip ke dalam rumah itu sebentar sebelum memberitahu orang tuaku. Fajar, tolong. Kali ini suara itu terdengar berteriak dengan jelas. Aku melihat dari luar, Neeva sedang membaringkan Intan di meja dan mengangkat sebuah pisau seolah siap memenggal kepala Intan. Nek, jangan! Teriakku yang segera berlari masuk ke dalam rumah. Pintu rumah tertutup seketika, dan anehnya penglihatanku akan kejadian Intan yang ingin dipenggal oleh Neeva menghilang. Tidak ada siapapun di ruangan ini. Lalu, apa yang kulihat tadi? Fajar, Putri, tolong! Suara itu terdengar lagi. Aku tidak ingin mengambil risiko dan ingin segera keluar. Tapi saat kembali ke pintu, entah mengapa, pintu tidak bisa kubuka. Pintu rumah Neeva terkunci dengan sendirinya. Put, kita kekunci, Put. Ucapku panik. Putri masih dengan keadaannya yang aneh. Ia berdiri dengan mata terus menatap ke kamar Kak Fani. Aku berusaha menggedor jendela dan mencari pertolongan dari orang yang mungkin lewat di jalan. Tapi saat melihat keluar, aku tidak lagi bisa berkata apa-apa. Berbeda dengan apa yang kulihat selama di jalan tadi. Saat aku melihat dari balik jendela rumah Neeva, aku melihat ada berbagai makhluk dengan wajah mengerikan memenuhi jalanan kompleks ini. Pocong dengan sebagian tubuhnya yang hancur termakan belatung. Sepasang kaki tanpa badan. Makhluk hitam besar setinggi tiang listrik. Makhluk-makhluk itu berkumpul di sepanjang jalan ini. Saat itu aku berpikir, apa mungkin asal bau bangkai yang tercium setiap malam berasal dari mereka? Apa mungkin anak yang takut masuk gang ini takut karena ia menyadari keberadaan setan-setan ini? Put, ini gimana, Put? Tanyaku. Bukannya menjawab pertanyaanku, Putri malah dengan perlahan menoleh ke arahku, memamerkan wajah pucatnya. Matanya melotot dan tersenyum dengan mengerikan. Putri tertawa dengan nafas yang tersengal-sengal. Saat itu aku teringat bahwa anak-anak bercerita bahwa Putri masih sering kesurupan. Tapi mengapa terjadi di saat seperti ini? Tawa itu benar-benar mengerikan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara di balik kamar Kak Fani. Suara pintu yang digedor terdengar lagi. Tak hanya berasal dari kamar Kak Fani, ada lagi suara yang terdengar dari balik pintu kamar lain dan kamar mandi. Put, sadar Put, sadar, teriakku. Namun tetap saja aku tidak berani mendekati Putri. Sebaliknya, ia malah tertawa dengan semakin melengking. Makhluk itu muncul, seolah menjawab tawa dari Putri. Dari kamar mandi tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ada makhluk seperti bayi-bayi kecil berkulit hitam merangkak keluar. Tubuhnya yang penuh borok dan matanya yang memerah menatap kami dengan wajah yang mengerikan. Aku terjatuh. Kali ini aku sedang tidak bersembunyi. Mereka pasti melihat keberadaanku. Di tengah ketakutanku, tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dan jatuh di pundakku. Aku menoleh dan mendapati cairan kental berbau amis membasahi bajuku. Tetesan itu berasal dari atas. Seketika aku pun menoleh dan mendapati ada perempuan berambut panjang acak-acakan sedang bergelantungan di langit-langit. Wanita itu hanya memiliki tangan tanpa tubuh bagian bawah. Yang menetes di bahuku adalah cairan dari usus-usus yang menggantung. Aku hampir tak mampu menahan kesadaranku. Put, lari Put! Aku menarik tangan Putri
mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman, atau mencari tempat yang mungkin bisa menjadi persembunyian kami lagi. Tapi belum jauh melangkah, tiba-tiba Putri menahan tanganku dan berhenti tepat di dekat meja rias dengan cermin yang besar. Perasaanku tidak enak, namun entah ada rasa ingin untuk menoleh ke arah cermin itu. Benar saja, cermin itu menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Cermin itu menunjukkan Putri tidak sendiri. Ada seorang nenek yang duduk menaiki di pundaknya. Putri terlihat sedang menggendong seorang nenek berambut acak-acakan dengan wajah mengerikan. Ia terlihat terus tertawa seperti orang gila. Nenek itu tertawa, namun ia menunjuk ke arah kamar Kak Fani. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi Putri berjalan ke arah kamar itu dengan tatapan yang kosong. "Put, jangan Put!" teriakku. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan ke arah kamar Kak Fani. Belum sempat Putri sampai ke pintu kamar itu, tiba-tiba ada sosok perempuan yang keluar menembus dari pintu kamar itu. Seorang perempuan yang setengah wajah yang gosong, dan sebagian dari kulit kepalanya penuh dengan belatung. Ia tidak menatap Putri, tapi ia seolah menatap ke arah sosok yang menunggangi tubuh Putri itu. Mata wanita itu kesal, seolah mengancam. Putri tertawa, dan pintu kamar Kak Fani terbuka dengan kasar. Saat itu, sebuah pemandangan yang tidak kusangka terlihat dengan jelas. Tubuh Kak Fani terbaring di sebuah tikar, bersama nampan berisi sesajen yang sudah kering dan kepala ayam cemani yang dihidangkan dalam sebuah piring kayu. Sama seperti dulu, kepala ayam itu masih hidup. Putri memaksa masuk, namun setan itu mencoba menghalanginya. Tapi Putri malah memasang wajah yang mengerikan ke arah makhluk itu. Sesajen itu porak-poranda ditendang oleh Putri. Aku yang penasaran pun mencoba melihat lebih dekat. Dan saat itu pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Begitu juga pintu kamar yang satunya. Gila! Sama seperti di kamar Kak Fani, ada tubuh Gita dan Intan yang terbaring di atas tikar dengan nampan sesaji di dekatnya. Yang berbeda, di sesajen Intan, piring itu diisi kepala kambing, dan di sesajen Gita ada kepala anjing. Yang membuatku semakin ketakutan, tubuh Intan dan Gita sekarang sama seperti Kak Fani, kurus kering dengan beberapa bagian kulit yang menghitam. Aku tidak habis pikir, bagaimana kepala hewan tanpa tubuh itu bisa bergerak seperti masih hidup tanpa memiliki badan. Saat itu, Kak Fani terbangun dan mencoba berdiri. Saat itu, aku sadar wajah Kak Fani tidak seperti dirinya. Gerak-geriknya persis seperti setan perempuan yang sebelah wajahnya gosong itu. Ia mengancam Putri. Aku melihat Gita mulai terbangun juga. Ia merayap di tanah tanpa menggunakan kakinya. Intan pun tersadar dan merangkak seperti bayi yang baru lahir. Mereka mengincar kami. Kali ini aku merasa kami ada dalam bahaya. Yang aku dengar, setan itu seharusnya tidak bisa melukai manusia, kecuali ada manusia yang menjadi perantaranya. Namun sebelum Kak Fani berdiri dan mencoba mencekik Putri, Putri menginjak-injak kepala ayam cemani di piring itu berkali-kali. Ia seolah memastikan kepala ayam itu benar-benar mati. Aneh, seketika Kak Fani pun kembali terjatuh. Ketika itu tanpa sadar, sebuah tangan menggenggam kakiku. Aku menoleh ke bawah dan melihat kuku-kuku kita yang sudah menghitam mencengkeram kakiku hingga berdarah. Mengerikan. Wajah Kak Gita benar-benar mengerikan. Aku berusaha melepas kuat tenaga, melepaskan genggaman itu dan berlari. Aku berpikir, bagaimana caraku bisa keluar dari rumah ini dengan selamat. Tapi di tengah kebingunganku, aku sedikit tersadar Kak Fani tidak terbangun lagi. Apa mungkin jika aku membunuh kepala hewan yang ada di nampan sesajen itu, Gita dan Intan akan kembali tak sadar? Aku pun tak ada pilihan lain untuk mencobanya. Putri sedang berseteru dengan Intan yang berlaku seperti setan kerdil itu.
Sepertinya ia memang mengincar kepala kambing di nampan yang berada di kamar mandi. Dengan cepat, aku membalik nampan di kamar Kak Gita dan menginjak kepala anjing yang mengerikan itu. Suara lolongan kecil terdengar dari kepala itu. Hewan itu benar-benar masih hidup. Aku hampir merasa tidak tega. Tapi saat melihat Kak Gita sudah merayap mendekati ke arahku, aku tidak punya pilihan lain. Ku ambil kursi kayu di sudut kamar Kak Gita dan sekuat tenaga ku bantingkan ke kepala anjing itu. Darah bermuncratan ke lantai kamar. Namun dugaanku benar, Gita tak lagi bergerak. Begitu juga dengan Intan. Ia terkapar di lantai ruang makan saat Putri dengan sadisnya menginjak-injak kepala kambing itu. Nafasku tersengal-sengal. Aku benar-benar lelah dengan semua kejadian ini. "Jangan macam-macam dengan cucuku," ucap Putri tiba-tiba dengan suara yang menyerupai nenek-nenek. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi setelah itu, Putri tiba-tiba jatuh tergeletak di lantai begitu saja. Tubuhku terlalu lelah untuk mengangkat Putri. Aku berpikir mungkin sebaiknya aku mencoba untuk keluar dan meminta pertolongan. Belum sempat aku sampai ke pintu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah depan pintu. Jendela dan pintu digedor tak beraturan. Suaranya seperti suara orang-orang yang menggerebek sebuah rumah. Tapi saat menyadari asal suara itu, aku tak bisa lagi mempertahankan kesadaranku. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Setan-setan yang tadi kulihat berkumpul di jalanan, setan-setan yang menyebabkan bau bangke di sekitar kompleks ini, kini memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Mereka menggedor dengan paksa, seolah tidak bisa memasuki rumah ini begitu saja. Itu adalah pemandangan terakhir yang kulihat sebelum akhirnya aku terlalu lelah dan kehilangan kesadaranku. Saat ini, rumah Nek Eva tidak lagi sama. Bangunan itu sudah dibongkar dan dibangun ulang oleh penghuni baru yang juga seorang ustadz. Warga sudah menceritakan tentang masa lalu rumah itu, tapi ustadz itu tetap yakin untuk membeli rumah itu dan tinggal di sana. Jika aku kembali ke tempat itu, aku sudah hampir tidak mengenali rumah Nek Eva yang sempat membuatku trauma hingga sekarang. Hanya warga-warga lama yang masih ingat tentang kejadian pada saat itu. Aku dan Putri ditemukan oleh ibu dan warga dalam keadaan tak sadarkan diri di rumah Nek Eva. Tak hanya kami, tapi mereka juga menemukan 3 jasad lain. Jasad Kak Fani, Kak Gita, dan Intan. Jasadnya sudah membusuk dan rusak, jauh berbeda dari saat malam itu aku lihat. Kasus penemuan ketiga jasad ini sempat ramai saat itu. Namun saat itu warga kesulitan untuk mencari keberadaan Eva dan kedua orang tua mereka. Saat memeriksanya, Pak Sigit menduga bahwa sebenarnya mereka bertiga sudah meninggal sejak lama. Ia sebenarnya sudah sedikit curiga dengan yang dilakukan oleh keluarga Nek Eva itu. Menurutnya, jasad mereka bertiga itu diisi dan dipermainkan oleh sosok jin yang dipelihara oleh Nek Eva. Nek Eva dipercaya oleh kedua orang tua Intan untuk merawat ketiga anaknya. Namun menurut Pak Sigit, Nek Eva memiliki rencana lain. Entah kesepakatan apa yang terjadi antara Nek Eva dan kedua orang tua Intan. Pak Sigit sudah menduga rencana itu. Namun kelebihan yang dimiliki Pak Sigit belum mampu untuk membongkar niat Nek Eva. Menurutnya, sesuatu yang dilakukan Nek Eva benar-benar sesuatu yang sangat jahat. Dan setelah penemuan 3 jasad itu, Nek Eva pun menghilang. Beberapa bulan kemudian, warga mendapat kabar bahwa kedua orang tua Intan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan pada sebuah kecelakaan. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi saat mendengar ceritanya, aku segera teringat akan Eva. Ibu Intan meninggal dengan sebagian kepalanya terbakar hingga sebelah wajah dan sebagian kepalanya gosong. Dan ayah Intan meninggal dengan tubuh terbelah menjadi 2. Ia merayap keluar dari mobil tanpa kaki dan pinggangnya sebelum akhirnya meninggal kehabisan darah. Bentuk kedua jasad mereka persis seperti 2 sosok makhluk di rumah itu. Dan ada yang menjadi misteri untukku hingga saat ini. Setelah kematian orang tua Intan, aku pernah melihat seorang perempuan datang di tengah malam
ke bekas rumah Nek Eva. Aku menebak perempuan itu berkisar umur 30-an dan wajahnya juga cukup cantik. Tapi anehnya, aku samar-samar mencium bau sangit dari orang itu. Bau yang sama yang pernah aku cium di rumah Nek Eva dulu. Aku tersadar, walaupun terlihat masih muda, entah mengapa wajahnya mirip dengan wajah Nek Eva. Dan cara berjalannya sedikit seperti seorang nenek-nenek. Ia menoleh ke arahku saat menyadari aku memperhatikannya dari balik jendela. Dia tersenyum, dan aku mengenal senyuman mengerikan itu. Itu senyuman milik nenek misterius, pemilik rumah itu sebelumnya, Nek Eva.